Bicara LPG subsidi nih ya. Iya, ya subsidi dong Bang, ya, subsidi. Yang Kan Bang, banyak kan di luar sana masyarakat kita yang mengaku dirinya miskin Bang. Agak sih kayak PNS nggak boleh Bang. itu nggak boleh dong. Jadi PNS nggak boleh dapat gas Nggak LPG. boleh dong, malu dong. Sudah dapat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di podcast Sampul Said. Hari ini kita kedatangan tamu yang sebenarnya nggak asing ya. Teman diskusi, dialog, terus kemudian kadang ada beberapa hal kita diskusikan di warung kopi. Bahkan saya kenal beliau ini pada waktu zaman Bupati sebelumnya. Karena aku kenal beliau begitu. Lama banget ya. Iya. Langsung saja, Kepala Dinas Disprindakop Kabupaten Penajam Pasir Utara. Perkenalkan diri dulu Bang. Iya, perkenalkan diri aja. Rada kaku ya Bang. Oke Bang. Oke. Saya Margono Hadi Sutanto, Kepala Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan Penajam Pasir Utara. Nah, ini adalah orang yang ngurusin ya salah satunya pasar ya dia. Ya. Ngurusin pasar Bang ya. Pasar kan bagian dari fasilitas perdagangan. Nah, jadi itu yang termasuk yang kita urus juga. Nah, ini Bang, saya sebelum bahas tentang beberapa tema yang mau didiskusikan, mau tanya aktivitas Abang. Apa ya aktivitas sekarang Bang? Saya lihatin di media sosialnya sibuk main tenis gitu. Iyalah, kita kan tetap walaupun sibuk tetap harus nyempetin diri untuk Berolahraga. bugar. Iya, betul itu Bang. Dan supaya investasi kesehatan gitu penting juga buat kita. Betul, gitu. betul. Menghilangkan stres juga. Jadi dalam satu hari walaupun saya sibuk kerja, kadang pagi kerja sampai sore di kantor, malam kadang-kadang masih ada meeting, diskusi dan lain-lain. Sore saya sempetin tuh 1 jam untuk bisa olahraga. Aktivitas kayak salah satunya ya untuk karena investasi tadi bilang Bang. Gini Bang, sebelum saya bahas itu tadi juga saya ngelihat ini Abang nih ada yang unik ya. Karena dari beberapa kepala dinas yang saya lihat yang cukup intens, walaupun dia anggota DPR ada juga, tapi nanti dia datang lah. Saya nggak mau sepil dia orangnya, tapi nanti insya Allah dia akan hadir di podcast ini. Nah, ini adalah orang yang saya hadirkan cukup aktif dan betul-betul memanfaatkan platform media sosial sebagai sarana gitu ya. Dah, apa hubungannya Bang? Maksud saya gini, Abang udah takut gitu dibilang kepala dinas konten gitu. Nah gitu Bang. Emang iya kan konten kan? Iya kan konten. Ya, sebenarnya gini, orang mungkin masih, mohon maaf pejabat publik mungkin masih banyak yang kurang luas. Gaptek gitu kurang Bang. luas. Oh ya. iya. Nah. Alasannya punya kurang luas. Oh, nah. Nah, kalau disebut gaptek ada yang tersinggung kan? Ya, kurang luas saja dalam memanfaatkan sosial media. Artinya gini, awalnya itu kan ya biasa lah ya, kita ada platform sosial media dinas yang isinya cuman foto kegiatan, kemudian caption ditulis gitu ya. Foto rapat-rapat gitu Bang ya, baru begini, baru begini. Ini Baru gini. kemudian ditulis. Iya lagi. Ngakak aku. Iya, relate banget. Iya, benar. Atau kalau enggak apel pagi ya, foto apel pagi. Iya, ya. betul. Nah, jadi captionnya panjang ditulis, panjang gitu ya, panjang tentang kegiatan. Jadi kayak laporan kerjaan gitu. Padahal kan sebenarnya apa yang kita komunikasikan ke masyarakat sebenarnya apa manfaat yang bisa diterima oleh masyarakat dari kegiatan pemerintah itu. Iya, baru ada yang like lagi Bang. Ada yang like itu pun orang staff-staff di kantor. Lah iya, makanya itu pun dipaksa gitu ya. Nah, makanya kami mencoba untuk merubah cara komunikasi kita. Siap, menarik, menyesuaikan dengan selera masyarakat sekarang. Iya, gitu kan. iya, Kalau caption orang kan agak malas membaca tuh sekarang. Betul, betul. Jadi kalau video pendek gitu ya, potongan-potongan video Tapi kan pendek. ribet Bang ya. Ribet gak sih Bang? Ya mau nggak mau kita harus, pemerintah itu kan harus selalu menyesuaikan dengan selera masyarakat. Kalau kita nggak mau berribet-ribet, ya apa namanya, kita nggak bisa menginformasikan sesuatu kepada masyarakat. Mindset atau pesannya itu tidak sampai. Pesannya nggak sampai benar. Betul, dari sisi betul itu Bang. Saya lihat dan relate banget sumpah. saya baru tahu Bang. Saya oh iya ya. Oh iya. Astaga, bener Bang. Iya, nggak ada yang tertarik. Lewat gitu. Atau paling banter sinematik gitu ya. Sinematik yang panjang, cuman pejabat lagi jalan gitu. Dung, pakai jedak-jeduk gitu. Boleh lah, tapi sekali-sekali. Boleh, Kalau itu terus ya bosen. orang bosen. Masyarakat kalau nggak dapat Nggak ada juga pesan yang sampai Bang.
Kalau jedak-jeduk doang. Kuncinya kan sebenarnya komunikasi itu kan. Iya, betul. Betul. Cara komunikasi. Jadi kita cuman kata simpelnya itu merubah cara komunikasi pemerintah kepada masyarakat. Termasuk turun ke lapangan. Ini padahal sebenarnya itu biasa aja rutinitas Biasa. rutin Bang ya. Cuman dikontenin gitu sama Bener. kepala dinas konten. Oh jangan. Nah. Dikontenin. Sebelum-sebelumnya juga sebenarnya ya sama gitu kan. Kita juga aktivitas. Cuman enggak dibuatkan anunya Bang ya. Ya, tidak disampaikan ke media gitu, Iya. ke media sosial gitu. Nah, ini kita coba untuk muat itu di sosial media supaya tadi itu informasinya sampai ke masyarakat. Masyarakat tahu, oh pemerintah melakukan ini, oh manfaat yang bisa didapat dari oleh masyarakat itu ini. Cantik banget. Dan yang menariknya bukan hanya orang yang ada di sekeliling pada waktu kegiatan itu yang didapat manfaat pengetahuan, tapi hampir secara keseluruhan masyarakat umum itu bisa melihat langsung apa yang disampaikan pemerintah atau pesan apa yang disampaikan pemerintah itu bisa langsung sampai di telinga masyarakat. Ya, itu harapan kita gitu. itu Bang. Poinnya Itu yang buat saya bilang, keren sih. Cuman aku nggak ngelihat itu Bang. Bukan ngelihat bahwa kenapa ini kan ada sebab akibat kan sebenarnya kemudian ide itu muncul walaupun menyesuaikan kondisi. Sebenarnya kan dari dulu ada aja platform yang digunakan sama pemerintah. Tapi ya gitulah. Tadi tuh foto berjejer tangan begini. Iya, orang malas baca. Iya, jadi malas potong pita. Jadi gitu. terlalu mainstream ya. Mainstream nggak sesuai dengan selera masyarakat sehingga kayak semacam gap antara masyarakat dengan pemerintah itu jauh gitu loh. Jadi beda selera banget gitu sehingga masyarakat merasa nggak relate dengan pemerintah. Nah itu juga akan mengganggu fungsi komunikasi kan sebenarnya. Kayaknya abang keren jadi kepala dinas Kominfo. Nggak usah ya. nyebut-nyebut itu. Aduh, Semua sama. Semua sama. Ya. Dan siap di posisi mana aja bang ya? Iya, kita bertugas di mana aja ya? Iya, kita ini kan profesional ya. Iya. Kita Muncul-muncul. orang-orang profesional. Dan Itu kan menarik bang, jujur aja ya. Karena saya nggak lihatnya apa bang. nggak kayak gini, nggak hanya Kominfo sebenarnya, semua dinas, semua pejabat publik itu harus punya kemampuan komunikasi yang baik. Ya harusnya, maksud saya gini, benar tuh bang. Tapi kan ya apa ya, kekinian itu khusus bicara tentang teknologi kan itu kan penting bang ya. Ya, Mengikuti update era ya, update terhadap perkembangan. Aduh saya kalau mau ngomong ini, saya tuh rada susah bibirku tuh bang, nahan bibir itu lah saya bilang aduh. Banyak kepala-kepala dinas itu punya kemampuan yang menurut saya punya progres. Cuman dia tidak terpublish. Ya, benar. Nah itu problem bang, menurut saya karena ini era digital bang. Ini era digital, orang itu butuh tahu apa yang kamu lakukan, bukan ria. Ya ini catatan ya. Menurut saya Bagian dari pertanggungjawaban kita kerja kok. Nah, bukan, cuman kan kadang ada gini ya, orang tidak semuanya memahami. Kalau saya sih masa bodoh. Yang jelas nothing tulus ya kita niat tulus untuk melakukan sesuatu dengan baik ya. just do it It's lah. okay. Ya, betul. Nah, yang paling utama bicarain tentang konten tadi itu saya mau pengen panjang sebenarnya bicarain konten tapi nanti keluar substansi karena ternyata asik ya ngomongin konten dasar abang buat konten itu. Tapi saya nggak mau bicara itu dulu bang, fokus itu. Tapi karena ada request dari penonton terus bicarain tentang masalah pola kerja dan juga terkhususnya bicara tentang LPG bang. Nah LPG ini kan kayak bang. Apa ya, kayak gelombang statistik tuh yang turun naik, turun naik, kadang tiba-tiba ya aman-aman aja, tiba-tiba langsung hilang gitu bang. Iya, apa sih yang buat itu terjadi bang sebenarnya? Kita bicara LPG subsidi nih ya. Iya, subsidi dong bang, ya, subsidi. Yang Kan bang, banyak kan di luar sana masyarakat kita yang mengaku dirinya miskin bang. Agak sih, iya gak sih bang? Iya benar. Banyak masyarakat kita yang mengaku dirinya miskin. Iya benar, itu saya garis bawahi. Dan memang ya faktualnya seperti itu. Jadi gini, kalau kita bicara LPG 3 kg, ini kita bicara subsidi pemerintah. Ada uang negara yang dibayarkan oleh pemerintah untuk subsidi untuk gas itu. Dan memang nggak semua masyarakat berhak untuk menggunakan subsidi itu sebenarnya. Ini sebenarnya poin masalahnya di sana. Kenapa? Poin masalahnya di sana. Aduh, aku kesepil duluan lagi ya. Aduh. Lah emang benar itu. Berarti sebagai jurnalis Bung Said bisa memotret
keadaan secara faktual gitu ya. Aduh bang. Nah begitu bang. Cuman kan saya kan ngeliat aja gitu ya. Ini kan lucu juga. Ada mobil bagus gitu ya. Tuh kemudian dia turunin nganuin. Beli gas Iya, LPG 3 gas. kilo ya. Apalagi itu kan lucu bang. Bener. Manusia nggak. Apalagi kalau seadanya plat merah lagi. Pergi ngambil. Oh, kalau ada plat merah fotoin deh kasih ke saya. Ah. Serius. Nah tuh. Benar, kasih ke saya. Wah, nggak boleh itu. Nggak boleh bang. Pokoknya nggak berhak mendapatkan subsidi. Itu jelas untuk orang yang tidak mampu. PNS nggak boleh bang. Itu nggak boleh dong. Jadi PNS nggak boleh dapat gas Nggak LPG. boleh dong, malu dong. Sudah dapat gaji dari uang negara kok. Ya, asik. Oh, iya, nanti sampaikan ke saya. Terus bang, bicarain tentang masalah problem apa yang abang paling sering lihat? Bicarain tentang masalah LPG. Kenapa itu kadang bisa tiba-tiba hilang gitu loh bang? Iya, gini aja. Saya belak-belakan aja. Iya, ya. iya, Bang. Kita fair aja. Jadi gini, yang pertama, LPG subsidi itu kan kuotanya memang terbatas. Kemudian dasar untuk mendapatkan kuota itu tentu ada beberapa formulanya gitu ya. Ada ya berapa kemiskinan dan seterusnya gitu ya. Sehingga muncullah kuota itu. Misalkan Kabupaten Penajam Pasir Utara setahun sekian. Nah, kemudian tadi itu dari sisi masyarakat mungkin lupa ya, saya menyebutnya lupa aja lah ya. Iya bang. Nah, lupa aja. Kilap. Gitu, bahwa merasa bahwa semua berhak mendapatkan itu. Oh. Kan ada nih kadang-kadang nih lapor ke kami, Pak, RT kami loh jumlah kakaknya 500. Itu loh pangkalan kami di tempat kami cuma dapat kuota 100 setiap minggu misalkan. Iya, kalau kita mau nyamain nama jumlah penduduk itu nggak mungkin. Tidak akan mungkin kan, karena memang subsidi nggak akan sebanyak itu. Aduh, kadang Ini baru kadang contoh saya ya. itu kadang ini mau kritik pemerintah, tapi sebenarnya kadang masyarakat kita itu juga nyeleneh ya. Iya, jadi saya coba respon. Kami merespon setiap aduan ya, baik melalui sosial media. Saya juga naruh nomor telepon tuh di setiap pangkalan-pangkalan sebagai bagian dari pengawasan kita. Siapa tahu memang ada pelanggaran-pelanggaran dari pangkalan, agen atau yang lain. Jadi rata-rata aduan kadang-kadang rame di sosial media. Pak gini. Kita tindak lanjut tuh pasti. Setiap ada aduan kita tindak lanjut. Kita turun ke lapangan, kita temui langsung. Ya kebanyakan juga sebenarnya ada juga yang mengadu itu sebenarnya dia tidak berhak. Yang mengadu malah tidak Iya berhak. dong. Ada ngadu kita datang, wah ada mobilnya 2 di rumah. Mobil aduh CRP lagi, aduh. Ya, itu masalahnya. Cuman di sisi lain kita juga tidak menutup kemungkinan ada potensi-potensi pelanggaran. Ada potensi. Iya, pasti. Kalau seandainya dengan kondisi, Pak, sebenarnya gini, sebelum saya itu jauh deh. Apa sih syaratnya bisa dapat LPG itu, Bang? Ya nggak mampu dulu. Nggak mampu, arti tidak mampu itu bagaimana, Bang, maksudnya? Ada lah kriterianya. Ada kriteria, ada kriteria ketentuan yang sudah tidak dibuat mampu. ya. Kemudian UMKM. Oh. UMKM itu punya hak juga. Oh, UMKM diperbolehkan. Justru ya, UMKM itu dapat 2 tabung sekali datang gitu. Oh. Malahan. Ya. Kalau satu rumah tangga kan 1 tuh jadinya. Kalau UMKM itu malah diperbolehkan 2. Yang nggak boleh itu PNS pasti Bang ya. Ya nggak boleh dong. PNS. Etikanya bagaimana? Cuman banyak di luar sana kayaknya merasa Kalau masyarakat tahu ada PNS yang masih beli LPG 3 kilo, lapor aja ke saya. bisa disampaikan ya. Iya, Jangan dipiralin dulu gitu, dilaporin aja. Nggak apa-apa, sampaikan aja ke kami. Sampaikan. Kalau itu memang ya nggak layak lah. Tapi akun Instagramnya Abang nggak tertutup kan? Enggak. Tidak private kan? Banyak masyarakat yang Karena banyak Bang. DM ke akun pribadi boleh, ke dinas juga ke boleh, dinas boleh. ke nomor telepon yang kita bagikan di pangkalan-pangkalan juga boleh. Artinya terbuka semua informasi ketika memang kondisi ada hal yang tidak sesuai dengan seharusnya tidak sesuai dengan aturan Bang ya. Jadi gini, saya coba untuk terangkan secara singkat. Tata niaga gas itu bagaimana? Betul, Dan kewenangan kami itu di mana? Betul. Nah, jangan sampai nanti masyarakat terlalu berharap lebih ke kami gitu ya. Nah, yang bukan jadi kewenangan kami. Tapi ini kita coba ya secara benang merahnya dikasih lihat dulu. Gini, jadi tata niaga gas LPG itu kan diatur di peraturan menteri ini ya, peraturan menteri ESDM ya, Pak Bahlil. Ya, kemarin sempat heboh juga. Abang dah. Nah, kemarin sempat heboh juga kan. Tapi nanti saya ceritain, sebenarnya Pak Bahlil itu nggak salah dalam hal itu. Nanti saya akan coba jelaskan. Jadi gini, tata niaga gas itu kan dilaksanakan oleh Pertamina, dalam hal ini Patra Niaga. Itu kewenangan mereka yang sedang diperintahkan oleh negara gitu ya. Jadi kita kenal ada namanya
agen. Agen inilah yang mendapatkan kuota itu. Kuota dari Patra Niaga. Dia ngambilnya di SPBE. Ngisi ya di SPBE, kemudian dia distribusikan ke pangkalan-pangkalan. Pangkalan inilah yang terakhir, pintu terakhir mereka untuk langsung melayani ke si penerima manfaat subsidi. Artinya orang-orang yang beli langsung ke mereka. Jadi tangan terakhir dalam urutan tata niaga gas itu adalah pangkalan. Pangkalan. Terus ada pertanyaan nih, Pak kok di warung ada? Iya kan? Terus Pak di warung harganya 40.000 ya? Nah, saya mau belum sana pertanyaan sebenarnya tapi tadi sudah dijelasin duluan gitu ya. Supaya masyarakat juga paham. Jadi gini, kenapa kok itu bisa bocor ke pangkalan? Ke masuk ke warung-warung gitu ya. Jadi gini, karena tata niaganya itu sampai pangkalan. Pangkalan itu kan nggak merata juga. Artinya kan jarak tempuh. Ada mungkin masyarakat kita yang nggak mampu, RT-nya jauh. Kalimantan loh, luas kan. Saya ada bingung Bang, saya potong. Ya bingung ya Bang ya. Itu kan LPG. LPG itu kan bicara tentang subsidi Bang ya. Mana banyak juga gitu minyak kita yang subsidi Bang. Bensin solar itu ditaruh di cecer, kan nggak ada yang protes gitu. Itu kamu loh, diangkat juga gitu nilainya gitu kan. Sama sebenarnya kan. Sama subsidi dari negara. Sama-sama subsidi. Ada uang negara di sana. Ada uang negara di sana. Tapi terus kenapa kamu udah larang gitu gitu? Ini yang kayak gituan apa karena banyak gak sih Bang sebenarnya tatanan problem kita sebenarnya cuma stop di pangkalan Bang. Ya, jadi coba gini. Seandainya itu sampai di tingkatan bawah, tapi kayaknya kosnya jadi tambah lebih parah dong Bang. Ya, jadi gini, memang yang kita kenal dalam regulasi sekarang itu sampai ke pangkalan. Ini harus digarisbawahi dulu nih. Di luar pangkalan itu tidak diakui dalam tata niaga. Itu. Tapi gimana dong masyarakat mau pergi masang sejauh itu Bang? Nah, jadi kenapa kok masih ada yang di pengecer? Pengecer itu dalam tanda kutip warung-warung itu tadi punya akses untuk mendapatkan. Boleh nggak sih mereka itu Bang? Nah, ini. Jadi karena pertimbangan-pertimbangan tadi, pertimbangan bahwa ada yang rumahnya mungkin jauh. Ada yang mau ke pangkalan jauh. Jadi Mendagri dalam hal ini tuh membuat diskresi. Mendagri yang bikin diskresi. Diskresi ya? Iya, diskresi bahwa memperbolehkan. Kalau nggak salah ya, 10% itu masih diperbolehkan untuk sampai ke pengecer. Pengecer. Oh, red neck-nya gitu ya? Enggak, maksudnya boleh diberikan ke pengecer, warung, kemudian warung yang menjual ke masyarakat. Enggak ada batasan harga, Bang? Nah, problemnya itu di situ. Nah, problemnya di situ. Karena ini yang diatur secara resmi oleh pemerintah itu sampai pada pangkalan, sehingga yang di warung ini kan tidak bagian dari tata niaga resmi. Iya betul. Dan akhirnya tidak terregulasi. Nggak ada regulasi sampai tingkatan. Benar. Tetapi diskresinya masih mengizinkan. Tapi tidak terregulasi, itu yang jadi masalah. Ya karena kondisi sosial, geografis kita. Benar. Nanti gini kan kenapa saya bilang tadi di awal Pak Bahlil itu benar dalam hal ini? Yaitu sebenarnya. Jadi permasalahannya itu di situ. Nah, kemarin Pak Bahlil itu Menteri SDM, nggak apa-apa kan nyebut dia? Nggak apa-apa lah. Pak Bahlil ya, kalau nonton. Jadi memang benar sebenarnya beliau itu. Jadi beliau itu mau meregulasi sampai ke sub pangkalan, istilah beliau tuh. Sub pangkalan ini artinya di bawah pangkalan. Ya pengecer tadi itulah. Ya karena kan problem itu sebenarnya muncul itu kan karena di tingkatan bawah Bang. Benar. Kalau seandainya dia beli di pangkalan, harganya nggak akan segitu gitu ya. Benar. Kan konfliknya di situ Bang ya. Nah, itulah yang mau diregulasi dengan disebut sebagai sub pangkalan. Nanti di sana diatur, sub pangkalan A, lu ngambil dari pangkalan ini jumlahnya sekian karena wargamu yang berhak di situ sekian. Nanti kamu jualnya nggak boleh lebih dari sekian. Ya kan diukur jarakmu. Jadi itu yang mau diregulasi dan didata dulu. Tapi keburu ribut Bang. Salahnya dalam pelaksanaan kebijakan itu harusnya mohon maaf nih Pak Bahlil. Saya dukung Bapak sebenarnya. Harusnya iya benar. Kalau kita tahu masalah carut marutnya itu. Iya, karena kan Abang yang lebih lihat langsung secara di lapangan. Harusnya itu kelembagaan sub pangkalan ini dulu diberesin nih, dibikin, didaftar. Ayo daftar nih mana sub pangkalan, didata dulu. Kemudian ditentukan berapa kamu dapat kuota dari pangkalan. Ya sama kayak ketika mengidentifikasi mana pangkalan-pangkalan dulu.
Oh Pangkalan awal Bang ya, diidentifikasi. Begitu juga Identifikasi sup, dulu. giliran supnya ya kamu harus identifikasi juga dulu. Bener. Nah, setelah nanti sub pangkalan ini jelas, saya harus ngambil kemana, dapat jatah berapa, saya harus jual berapa, barulah itu dilepas. Nah, kemarin karena semangatnya adalah cepet nih, kebijakan cepet jalan, sub pangkalan ini belum siap, lantas dipotong, jegrek, semua harus ngantri ke pangkalan. Wow ya, Bambur antrinya Bang. panjang. Iya gitu. panjang karena kondisi geografis kita di setiap wilayah itu berbeda. Di Jawa saja Di Jawa aja yang orang berdekatan. antrinya panjang begitu. Apalagi yang Karena sudah tidak boleh lagi di warung-warung. Padahal sebenarnya yang warung-warung itulah yang harus diregulasi maksudnya kemarin. iya, karena yang itu yang langsung bersentuhan dengan masyarakat. Bener. Nah, Karena yang langsung dapat efek. sekarang kan masyarakat komplain nih. Pak, saya beli di warung, tapi harganya mahal. Jadi kita sulit juga menindak karena tadi itu kita nggak sempat meregulasi mereka. Satu, meregulasi mereka tidak sempat. Yang kedua, kadang juga kondisi saya ngeliatnya gini Bang. Mereka lupa. Kalau kamu bikin sebenarnya kalau masyarakat beli ke pangkalan boleh nggak sih Bang? Boleh dong. Boleh ya? Memang harusnya beli di pangkalan. Harusnya beli di Karena pangkalan. tata niaga terakhir di pangkalan. Tapi bagaimana kasihan yang rumahnya pedalaman gitu kan? Betul. Nggak mungkin. Makanya warung-warung itu nggak mungkin juga di stop begitu saja. Iya Makanya kan jadi masalah Bang. bener. Makanya itu lahirlah diskresi dari Mendagri itu. Untuk ya boleh. Boleh 10%. Bukanlah datunya makruh lah ya. Ya aturannya melarang, tapi ada diskresi Mendagri bahwa boleh dong 10% lah kamu lepas ke warung-warung itu supaya mendekatkan ke masyarakat. Sasaran. Pangkalan diperkenankan untuk melepas 10% ke Pengecer. pengecer adalah ya. Walaupun sebenarnya pengecer itulah yang atau sub-sub itulah yang kemarin harusnya itu diregulasi. Bang. Harusnya. Nah, itu kan kemarin mau diregulasi tapi nggak jadi. Ke masyarakat keburu marah duluan kan. Keburu ribut responnya karena ya identifikasinya sih menurut saya. Ya, menurut saya kelembagaannya dulu, diregulasi dulu, setelah itu barulah. Iya. Nah ini kan kemarin di stop dulu, baru mau didata, Oh, semua nggak bisa. ngantri dulu ke pangkalan. Nggak bisa, Nah, Bang. akhirnya membludak. Buru antrian. chaos. Benar. Buru chaos kalau kayak gitu. Sebenarnya bagus kebijakannya, cuman aplikasi kebijakannya yang mungkin salah strategi deh. Analisa permasalahan. Iya. Sebetulnya itu. Analis kebijakannya nggak jalan. Policy briefnya nggak Iya, dibaca. itu saya bilang. Makanya, tapi kan lucu ya kalau sampai setingkatan itu. Tapi nggak usah lah, kita bahas itu. Nanti terlalu jauh bicara tentang itu. Bang, permasalahan apa yang paling ada nggak yang pangkalan kita itu? Nakal. Kayak, ya maksud saya nakal. Ada. Kita temukan. Jadi gini, ini saya masuk dulu. Apa pangkalan nakal apa gitu yang dilakukan gitu? Gini, saya masuk dulu dari sisi kewenangan ya. Aha. Pemerintah daerah dalam hal ini kewenangannya di mana sih ngurusin tata niaga gas ini? Betul. Nah, masuk itu. Dasar regulasinya apa sih? Pemerintah daerah itu masuk itu karena pemerintah daerah punya kewenangan dalam undang-undang itu, kewenangan pengawasan barang penting. Itu aja. Nah, LPG 3 kg ini merupakan salah satu barang penting. Nah, sehingga kita punya kewenangan untuk melakukan pengawasan. Jadi eksekutornya itu siapa? Ya sesuai dengan perintah negara, Pertamina, Patra Niaga. Kami hanya melakukan pengawasan barang penting. Kami tidak boleh melakukan intervensi gitu kan tata niaganya. Nah, pelanggarannya di mana? Banyak. Kita lakukan pengawasan itu banyak. Makanya tadi saya bilang, kami naruh tuh nomor-nomor telepon Bapak Ibu, masyarakat, kalau ke pangkalan, ada itu nomor telepon kami tempel di setiap pangkalan. Kalau nggak ada, bisa DM kami. Berarti ada yang nyopot tuh. Nah, ada nomor telepon. Nggak boleh juga harus ada itu Nggak boleh, harus terpampang. ada. Sudah kita bagi. Kan harus nah, kemudian ada edaran bupati juga kepada camat, lurah, kepala desa. Ya, artinya pejabat pemerintah kewilayahannya. Ya, ini kan camat, lurah itu kan kewilayahan, kepala desa. Ada surat bupati kepada camat, lurah, kepala desa untuk membantu melakukan pengawasan tadi. Ya kan, melakukan pengawasan. Caranya gimana ya? Silahkan lakukan di awal, lakukan pengawasan, kemudian melapor kepada kami jika terjadi pelanggaran. Pelanggarannya apa nih? Nah, ya, betul. Macam-macam. Menjual pangkalan, menjual di atas HET. Itu kalau dilaporkan, silahkan lapor. Kalau kami temukan ada bukti. Ini warning nih, peringatan. Silahkan laporin ke kami. Untuk kesalahan-kesalahan Bang ya. Benar. Misalkan menjual di atas harga eceran tertinggi yang sudah ditetapkan melalui keputusan bupati. Kalau ada yang masih melakukan itu pangkalan, segera laporkan ke kami. Kami akan lakukan koordinasi dengan Pertamina untuk dilakukan sanksi. Apakah sudah ada? Sudah. Sudah banyak yang disanksi. Penghentian
pengiriman, kemudian penghentian kerjasama, sudah ada beberapa, kemudian kita alihkan ke pangkalan-pangkalan lain. Nah, itu sudah pernah dilakukan. Ada sampai pencopotan gitu? Ada. Pencabutan? Sudah banyak yang kita lakukan seperti itu. Kita rubah kuotanya kita alihkan ke pangkalan yang di situ juga gitu, yang lain. Oh, yang aksesnya agak lebih dekat mungkin dari wilayah di situ. Ya, intinya itulah pelanggaran itu contohnya. Kemudian kalau pangkalan tersebut tidak melayani masyarakat sekitarnya, langsung dijual keluar. Oh, iya. Atau kemana. Kan batasnya tadi 10% doang tuh. Iya, harusnya diutamakan dulu nih yang masyarakat Yang sekitar. orang kampung situ ya. Benar. Kalau itu sudah selesai, barulah itu boleh keluar. Tapi pakai KTP ya sih, Bang? Iya dong. Ya, pakai KTP. Pakai KTP. Kan Yang- sebenarnya pangkalan tahu kok datanya, dia tahu harus memberikan kepada siapa. Sebenarnya tahu kok mereka. Tahu. Nah, itu kalau itu Jadi terjadi, memang potensinya pangkalan bermain itu besar juga. besar Bang. banget. Karena dia punya hak, Bang, menentukan siapa yang mau saya kasih dan tidak saya kasih. Iya benar. Ya enggak dong. Ya Iya. masyarakat yang berhak harus dapat. Iya. Yang berhak loh ya. Iya ya. Yang berhak itu harus dapat. Kan ada orang yang memang berhak, ada yang merasa berhak kan. Nah, ada yang berhak dan ada yang merasa dirinya berhak. Dan mungkin lupa, makanya saya bilang tadi, mungkin Kilap, masyarakat Bang, lupa kilap. berpikir bahwa gas LPG itu semua masyarakat berhak, padahal tidak. Itu tadi yang ngomong sampaikan bahwa minta kuota sesuai dengan jumlah Penduduknya, ya nggak bisa. Lah, siapa? Ya kalau di situ ada PNS atau Nggak bisa. ada ASN mungkin yang punya bahkan Ya, mungkin yang banyak cuan. yang nerima gaji dari uang negara ya janganlah, Nah, janganlah. yang terima gaji dari uang Bahkan negara. sudah ada di beberapa daerah yang kepala daerahnya itu membuat surat kepada ASN-nya untuk tidak menggunakan Hmm. melon lah ya, melon. Yang melon, 3 yang kilo. melon ya. Yang melon nih. Kalau nggak boleh pakai gas ya bingung lah, jangan. Yang nggak boleh ini yang melon kan, Bang? Iya, yang subsidi, Iya. yang 3 kg. Tapi memang gini, tadi kalau bicara apakah potensi pangkalan pelanggarannya bisa? Iya, potensi. Tapi sebenarnya kalau boleh jujur, potensi pelanggaran tidak hanya di pangkalan. Di mana-mana. Masyarakat juga Karena jadi masalah itu, Bang, kalau sudah masuk ke tingkat subnya atau di pengecernya atau warung-warung kita anggap agak susah terkontrol karena ada regulasi yang mengatur, Bang. tindakan apa yang mau diambil? Ya nggak bisa melakukan Kadang apa-apa, gini, Bang. kadang gini, oke lah. Misalkan dia punya tuh stok ya, warung punya stok 5 gitu ya, 5 untuk dia jual gitu kan ya. Oke, fine aja, nggak apa-apa. Karena kan itu memang masih di batas toleransinya. Cuman kadang-kadang kok tiba-tiba dia bisa dapat banyak tuh. Iya. Dan kita telusuri juga kan penasaran, dapat banyak dari mana gitu. Ya macam-macam. Ada oknum-oknum yang ngumpulin gitu ya. Ya, Ada ngumpulin, Bang. caranya gimana? Banyak cara. Contohnya gini. Misalkan Bung Syed ini punya jatah hak Iya, betul. seminggu 2 kali misalkan ya. Harusnya hari ini hari Rabu nih datang dapat 1. Nanti hari Sabtu misalkan datang lagi 1. Dapat jatah lagi 1 gitu ya, dapat kuota 1. Oh ya, saya ternyata ngabisin itu sampai 1 minggu 2 minggu baru bisa habis satu itu yang diakumulasi gitu, Bang. Iya kan? Ya. Iya. Ih, shit. Gila. Jadi Jalan bisa jadi- banget itu untuk bisnisnya. Loh iya. Kan saya ngerasa nih, oh aku masih punya hak nih, aku belilah. Tapi aku nggak butuh sebenarnya. Nah, itu ya dijual. Bisa aja seperti itu. Banyak hal yang bisa dilakukan. Pengepul, ada pengepul di luar pengepul itu, Bang. Iya, karena kan itu hakku kok, ya terserah aku jual kemana. Jadi jatuhnya pengepul di pengepul gitu. Jadi sebenarnya kalau mau dibilang yang jahat siapa, kasusnya macam-macam. Ya siapa aja bisa gitu. Bahkan yang berhak sendiri juga kadang-kadang kan dia jual juga. Nah, kan. kalau begitu saya sebenarnya bersepakat, Bang. Apa yang dilakukan Bang Bahlil ya? Iya, sebenarnya Sepakat ya. Karena cuman ya harus dikasih rapi dulu, Iya, dirapiin dulu sebelum melakukan pengaplikasian apa yang mau dilakukan. Karena riskan kayaknya. Ini kalau nggak dilakukan diatur sampai tingkatan bawah, Ya, bakal gini begini mulu, terus. pasti begini terus. Iya, betul. Abang jadi tukang cuci piring aja terus, Bang. benar. Nah kan gini loh, biar sampai kapanpun Heeh. jumlah subsidi itu nggak akan memenuhi semua jumlah penduduk. Iya. Nah, problemnya Semua pasti akan ada pihak-pihak yang terus teriak bahwa saya kok nggak dapat. Padahal dia nggak berhak. dan masalahnya kebanyakan yang teriak itu tidak berhak. Kebanyakan yang abang temukan begitu, Bang. Beberapa yang Iya. melakukan pengaduan setelah kita cek, ya memang ada yang memang dia berhak. Ada yang Tapi berhak. ada beberapa yang kita temukan nggak berhak. Nggak berhak.
atau dia hilap gitu bang, lupa. Oh, Lupa. ternyata saya ini atau amnesia gitu. Nggak mungkin atau tidak paham bahwa nah, makanya ini di media ini saya sampaikan juga ini bagus banget ini medianya Sampul Said. Jadi kalau masyarakat yang nonton juga mungkin harus membangun kesadaran bahwa oh iya ya bahwa ternyata subsidi itu nggak semua berhak. Nah, Kalau sana teriak nanti sana dapat kuotanya kan itu aja kuota subsidinya itu aja karena sasarannya sudah dihitung dari awal berapa. Nah tadi Bung Samsul di awal, Bung Said di awal ngomong bahwa kok kadang-kadang bagus, iya. kadang-kadang lagi hilang ya. Tiba-tiba hilang. Memang ada masa-masa di mana orang tuh masak banyak. Oh, kayak lebaran. Nah, lebaran. Jadi ada di mana Ada fase di mana orang memang masak lebih banyak. Nah, seperti itu. ada momen-momen terus. Itu yang buat kondisinya itu naik turun Ya. naik turunnya. Tapi kalau barang sampai dikirim keluar daerah itu nggak ada bang ya? Sejauh ini Kalau ditanya mungkin nggak bisa saja. memungkinkan. Ya tadi itu pengumpul-pengumpul yang di luar sistem tadi itu. Benar. Bahkan tidak hanya barang kita yang misalkan yang kuota di sini keluar. Kami tuh pernah menemukan kuota dari luar tuh ada di sini juga. Ada kami temukan juga. Aduh. Iya. Gila. Kayak ada mafianya dong bang. Enggak juga mafia sih Oh iya, sebenarnya. enggak ya sampai mafia. Cuman kan Karena bilang bang, telur katanya ada mafianya bang, ada penguasanya, ada yang memainkan pola. Terus kemudian, iya kan itu bang. Ini ya kayak bisa jadi juga. Terus kemudian apa? Gula itu ada bosnya juga tuh bang. Iya. Harga gula tuh bisa turun naik tuh. Bisa ada yang mengatur ya. Ada yang ngatur bang. Ada kekuatan besar di belakang gitu ya. Tapi saya nggak mau bahas itu dulu bang. Saya mau bahas LPG dulu karena menarik banget LPG ini. Karena kadang tante saya, ini beneran nggak mampu ya. Ada tante-tante saya di kampung lah. Ini tuh lagi butuh bilang kadang astaga naik lagi LPG. Naik 2.000, 3.000 itu berat buat Nggak mereka. ada LPG naik. Sesuai kalau Bukan naik bang, tapi kan naik di kampung di anu bang. tadi di warung tadi. Di warung. Benar. Ya itu sebenarnya masalah. Yang dilarang itu ya. Kalau di warung itu masih boleh. Kan semakin langka, semakin mahal Semakin gitu. Bang. mahal, Padahal ya. harganya sama aja di pangkalan dan bang. Pangkalan nggak bakal kasih naik sebenarnya bang. Nggak Harganya. boleh. Kalau ada pangkalan yang naik, laporin juga ke kami. Maksudnya kalau kami sidak, kadang kami datang, harganya sesuai. Heeh. Kami tanya wawancara masyarakat sekitar, sesuai aja Pak. Tapi kami dengar juga selentingan, katanya harganya di situ tidak sehat. Pas kita datangin enggak. Jadi silahkan, ini kami tolong dibantu gitu. Masyarakat tolong kami dibantu. Jika menemukan pangkalan yang menjual di atas HET atau menjualnya tidak ke masyarakat yang seharusnya di sekitar situ, laporkan ke kami. Tapi jujur bang, aku pernah loh bang, waktu di tugas di Kaltim Pos itu dimarahin orang bang. Gara-gara saya liputan dulu tentang LPG awal. Ya nggak apa-apa. Dia marah karena harga LPG ini apa? Saya coba ya masalahnya mereknya orang yang kufoto gitu kan, itu aja masalahnya dulu waktu itu. Itu jadi story saya sih bang. LPG ini ada ya, ada kesan. Saya naik ke atas pohon, seperti foto itu. Ya nggak Mereknya apa-apa orang. sebenarnya. Sebenarnya nggak Kan apa-apa itu bang. pelanggaran. Cuman kan orang kan tidak semua paham bang bahwa hari ini kerja jurnalis kan Nggak ya apa-apa. Malah bagus. Semakin banyak informasi ke kami kan semakin bagus kami melakukan penindakan. Apakah sudah ada yang dilakukan? Sudah. Ada beberapa yang kita minta Pertamina untuk lakukan pemutusan kerjasama. Ada. Sudah dilakukan. kalau seandainya penyalahgunaan subsidi ini sendiri artinya berpotensi ke wilayah hukum bang. Kalau dia dengan kapasitas besar misalnya, Ya berpotensi ke sana nggak sih? bisa saja. Bisa. Nanti tanyakan sama pihak penegak hukum. Oh iya. Iya. Artinya kalau daerah kita merasa merugikan, kan pemerintah berhak untuk kemudian melaporkan itu, bang. Ya kalau misalkan kuotanya harusnya sekian, tapi yang masuk ke PPU tidak sekian kan jadi tanda tanya juga. Iya, Nah, misalnya. ya, Cuman laporannya cukup sekian, taunya ada Taunya geser. ternyata nggak segitu kuotanya bisa saja. Bisa. Ya karena kan apa namanya? Cuman kan ranah tata niaganya tidak di kami, ada di Pertamina. Itu yang jadi problem sama tanah niaganya itu ya. Bahkan regulasi soalnya sampai di tingkatan pangkalan. Ini apa ya? Sesuatu yang benang yang coba untuk dirapikan tapi dipastikan akan kusut terus menerus. Iya begitu. Ya, memang kalau subsidi. Apalagi ini bicara tentang mental bang. Karena mental, kenapa saya bilang mental? Karena ada sebagian masyarakat kita itu mengaku miskin padahal tidak miskin. Kan ini mental ya. Iya, Kan mental bang, itu mental. Dan bahkan saya juga heran gitu. Kadang-kadang ada orang lapor ke kami, Pak,
kami loh nemukan gas LPG 40.000. Iya. Sampai saya bilang, kamu beli? Iya. Kenapa nggak beli yang Bright? Nah, Bright kan iya. yang non subsidi sekalian, kalau harganya segitu ngapain kamu beli Iya. yang itu kan gitu. Iya sih. Iya juga sih. Yang non subsidi aja sekalian. Iya lah, sekalian non subsidi. Non-subsidi. Kamu beli kenapa? Enggak ada sudah. Cuma ya kadang-kadang alasan macam-macam. Ada yang, Pak, berat. Aduh, nanti kalau suami saya pas lagi nggak di rumah, habis saya susah ngangkatnya. Macam-macam juga. Susah, Pak, naikin di motornya. Macam-macam juga. Ada nggak sih kemungkinan gitu cerita itu bang, yang kalau gitu ya kan tadi kasusnya kan begitu bang, memungkinkan oh iya yang tidak yang non subsidi dibuatkan juga dengan posisi segitu misalnya, kalau itu lagi alasannya ya. Kalau lagi itu lagi alasannya Bisa juga ya. Ya itu masukan buat Pertamina. Nah, siapa tahu bikin kemasan 3 kg yang Bright. Yang Iya. non subsidi kan. Iya. Jadi masyarakat nggak ada alasan lagi. Kalau alasannya berat, Pak, pas suami saya kerja nanti kehabisan, saya nggak bisa angkat. sampai itu yang saya bilang, konten-konten yang dilakukan Bang Margon atau Pak Margono, Pak Kadis ini, karena saya biasa dulu ngopi bareng ya dengan kopi Margono ya. Iya, Masih iya, nggak sih iya. Bang? Masih dong. Masih. Nah, ada pesan atau ada kejadian real di di tingkatan bawah yang hari ini bisa jadi pelajaran dan ini bisa menjadi sebuah bahan evaluasi, yang hari ini punya tugas di sana mengevaluasi. Oh ternyata ada juga loh masyarakat kita, emak-emak di luar sana itu bermasalah dengan beratnya gitu ya, atau nggak ada suaminya Atau gesernya mungkin takut. duitnya nggak cukup buat segitu, Atau buat 5 benar. kilo. Dia cuma punya duit, cukupnya duit untuk beli yang 3 kilo Iya, gitu kan. kan Ya. nggak kondisi keuangan masyarakat, ekonomi masyarakat kita kan nggak ngerata juga. Bisa tuh, harusnya bisa dibikin tuh yang 3 kilo yang tapi yang non subsidi gitu Iya, kan. iya. Jadi Iya. masyarakat ada opsi yang pink Ada. tapi yang Tapi 3 kita kilo. belum ada kan bang, pink tapi 3 kilo. bukan, tapi bukan melon dong bang, melon ada warna pink bang. Apa ya, stroberi besar gitu. Oh semangka warna merahnya di Iya, luar tapi benar. ya. Nah itu, jadi memang dinamikanya gitu. Saya tidak menyalahkan masyarakat, memang masyarakat itu yang berhak loh ya. Yang berhak ya. Yang berhak itu kita memang harus lindungi dan memang harus sampai ke tangan mereka karena itu berhak. Jadi tolong bantu kami untuk melakukan pengawasan itu. Sampaikan melalui nomor-nomor aduan yang kita sebar. Tapi bagi yang tidak berhak ya tolonglah kan Sadar-sadar diri ya, gitu ya. jangan juga biar sampai kapanpun ini jumlah subsidinya itu nggak akan memenuhi jumlah seluruh masyarakat kita. Tapi kalau bukannya yang bukan sesuatu yang bukan hak kita itu haram ya jatuhnya bang ya. Iya sih. Nanti tanyain kan MUI. Saya takut nanti dikira bikin fatwa. Wah, makanya sampul saya gitu memang bang. Di podcastnya kayak dikit-dikit serem dikit. Kemarin tuh ya, saya sama Pertamina tuh bikin program tukar tabung. Tukar tabung. Iya, untuk memancing masyarakat yang mungkin secara ekonomi dia tidak berhak untuk mendapatkan subsidi tapi males beli yang beli yang non subsidi tapi males beli tabungnya. Kita kasih penukaran gratis. Penukaran. Jadi yang subsidinya diganti dengan Tabungnya, tukar tabung gratis. Iya, tukar. Cuman ya Padahal kan tabung mahal bang sebenarnya. iya, kita buat sampai kita bikin program seperti itu bareng dengan Pertamina. Tapi ya sampai kita kasih bonus lagi. Ada minyak goreng apa gitu. Tapi tetap aja bawa 500 tapi yang tertukar paling cuma 100 gitu. Oh. Jadi ya memang keinginan masyarakat kita untuk beralih itu agak sulit juga. Iya, mental. Itu dia bilang saya mental bang. Nah, ada memang yang pelanggaran. Contohnya tidak digunakan untuk memasak. Nah, tuh. Tidak untuk memasak, terus itu untuk apa bang? Macam-macam. Ngelas gitu. Untuk buat apa ya? Macam-macam. Tapi kan tambal ban sekarang kayaknya masih enggak pakai itu sih deh. Enggak. Enggak kan bang? Macam-macam. Ada yang kita temukan untuk laundry, Oh, pengering. pengering. Ya, itu nggak boleh. Itu jelas pelanggaran. Kami melakukan beberapa kali sidak, kami menemukan dan kami melakukan tindakan. Kemudian ada lagi yang Dan itu barang subsidi bang yang dipakai begitu. Iya, barang subsidi. Kalau bukan barang subsidi nggak jadi masalah bang ya? Nggak masalah. Kemudian yang kedua ada. Tapi kan UMKM bang. Iya, tapi kan bukan peruntukannya. Oh bukan. Penyalahgunaan jadinya. Kemudian heater, pemanas kamar mandi. Pemanas air. Iya. Ya. Oh, pemanas air Ya. untuk shower itu bang. Nggak boleh. Harusnya untuk memasak. Ada juga bang. Ada.
Jadi kalau bicara pelanggaran, banyak yang melakukan Berarti pelanggaran. bisa dicek nih di hotel-hotel di sana sini bang. Nah, boleh juga. Nggak boleh. Nah, tadi bicara UMKM. Iya, Bang. Nah, UMKM itu juga agak sulit bagi kami ya. Karena gini, Mengklasifikasikannya bang ya. benar. Em, dia memang dapat kuota 2 gitu ya, UMKM, menjual gorengan gitu ya. Karena gorengan itu kan memang banyak makan gas ya. Karena sehari itu bisa sampai 1 habis gas. Ya boleh, tetap boleh. Cuman kan apa ya? Mengklasifikasi UMKM dulu. Kalau berdasarkan PP yang baru itu UMKM itu kan yang dalam 1 tahun sampai 5 miliar. Iya itu udah bang. Saya kalau kayak gitu mah yang orang banyak duitnya juga. Nah ini UMKM semua dong bang di PPU Banyak nih. restoran gitu ya. Iya. Masih kategori UMKM dong. Masih kayak. Itu makanya agak sulit juga. Iya dilema bang. Tapi ya kembali ke kesadaran juga. Itu saya bilang mental hari ini bahwa kamu mental miskin atau kamu mental yang merasa bahwa itu hakmu atau bukan itu yang menentukan hari ini. Ya memang benar sih bang, membangun bangsa ini kan bukan cuma tugasnya para pejabat, para yang punya semua. orang, termasuk masyarakatnya. Masyarakat juga. Semua. Oke bang, mungkin itu dulu bang karena kamu Ya. kepanjangan bang. Nanti saya akan potong. Saya sebenarnya pengen banyak bahas. Di season tertentu saya akan minta abang juga bahas. Karena gula, pasir, Beras. gula, beras. Ini kan belum beras bang, bicara tentang beras nanti. Jangan sampai kan ceritain beras kita ternyata beras kita juga hari ini memang mau ceritain premium kita sendiri kalah. Ya. Tapi nanti itu akan ada momennya karena hari ini kita khusus fokus bicarain tentang masalah kepala dinas konten dan permasalahan LPG di Kabupaten Penajam Pasir Utara. Di momen terakhir bang, ada yang mau disampaikan untuk masyarakat? Mengulang yang tadi saja, kami mohon bantuan masyarakat. Jika menemukan pelanggaran-pelanggaran dilakukan oleh siapapun, baik itu pangkalan maupun pangkalan, agen, jangan ragu-ragu melakukan pengaduan kepada nomor-nomor telepon yang kami sudah sebar di setiap pangkalan. Kami akan melakukan penindakan-penindakan atas pelanggaran-pelanggaran tersebut. Tapi masyarakat yang tidak berhak juga atas subsidi itu ya mohonlah, itu hak-hak saudara-saudara kita yang lain. Oke, terima kasih bang. Saya atas nama tim Sampul saya ucapin terima kasih udah mau datang dan minta maaf tadi ada urusan mendesak terus kemudian saya ngurusin bocil-bocil juga. Aman. Terima kasih. Saya Hasan bareng dengan Margono. Pak Margono, Kepala Dinas Disperindakom. Undur diri. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.